Panggilan ke istana, ujian untuk Deddy Mulyadi. Hari itu langit Jakarta mendung, awan-awan menggantung berat seakan mengerti ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Di tengah hiruk pikuk ibu kota, satu nama menjadi sorotan. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dikenal tegas dan belak-belakan. Deddy baru saja menerima panggilan mendadak ke istana. Panggilan itu datang langsung dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga tokoh besar dalam dunia politik nasional. Banyak yang bertanya-tanya, ada apa? Apakah karena Deddy terlalu keras? Apa karena video-videonya yang sering muncul di media sosial, atau karena keributan dengan Hercules, Ketua Umum WIB Jaya? Seminggu terakhir, nama Deddy memang ramai dibicarakan. Sebuah unggahan video Hercules dengan suara lantang mengingatkan Deddy, kami ini ormas yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan semudah itu menilai kami seolah-olah semua ormas adalah preman, kata Hercules. Kalimat itu menghantam opini publik. Banyak yang mulai berpikir, jangan-jangan Deddy memang kurang merangkul ormas di Jawa Barat. Kalau kepala daerah saja tidak bisa menyatukan hati dengan kelompok-kelompok masyarakat, bagaimana Jawa Barat bisa kuat? Begitu kata sebagian orang. Tapi di sisi lain banyak juga yang membela Deddy karena mengatakan justru Deddy berani menunjukkan di hadapan rakyat apa yang dia kerjakan. Kalau semua gubernur mau begini transparan, rekam kerja mereka dan sebarkan, rakyat pasti lebih percaya, ujar seorang warganet di kolom komentar. Namun tetap saja anggapan bahwa Deddy adalah gubernur haus konten, sulit dihapuskan, apa-apa direkam, apa-apa diunggah, seolah tak ada ruang untuk bekerja diam-diam tanpa kamera. Sore itu, mobil dinas Deddy meluncur mulus menuju istana. Di dalam mobil, suasana sunyi. Deddy memandang keluar jendela. Pikirannya berat. Dia tahu pemanggilan ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap. Sesampainya di sana, Prabowo sudah menunggu. Suasana tidak tegang tapi serius. Dad, saya niat kamu baik, kata Prabowo membuka percakapan. Tapi dalam memimpin bukan cuma soal benar dan salah. Ada seni merangkul, ada waktu untuk keras, ada waktu untuk lembut. Deddy diam, menunduk hormat. Ia mendengar baik-baik, tak mau memotong. Kamu pemimpin daerah, ormas itu bagian dari rakyat. Jangan semua dipukul rata. Tidak semua preman, tidak semua salah. Kalau kamu terus begitu, kamu bisa pecah sendiri dari dalam. Prabowo lalu menatap Deddy dalam-dalam. Saya tidak mau kamu jadi besar tapi sendirian. Dad, saya mau kamu jadi besar bersama rakyatmu. Ucapan itu menusuk Deddy. Ia sadar mungkin selama ini ia terlalu sibuk membuktikan diri lewat kamera. Mungkin ia terlalu keras dalam melihat dunia, terlalu sedikit dalam mengulurkan tangan. Setelah pertemuan itu, Deddy keluar dari istana dengan langkah pelan. Hatinya bergolak. Ia tahu perubahan tak terjadi dalam sehari, tapi ia sudah mengambil keputusan ke depan. Ia akan lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak merangkul daripada menghakimi. Karena menjadi pemimpin bukan hanya tentang berani berdiri di depan kamera, tapi juga tentang berani membungkuk untuk mendengarkan jeritan yang tak terlihat. Hari mulai gelap, Jakarta perlahan menyalakan lampu-lampunya, dan di antara ribuan cahaya itu
ada satu tekad yang menyala dalam hati Dedi Mulyadi, tekad untuk menjadi pemimpin yang bukan hanya keras tapi juga bijaksana. Mau sekalian aku buatkan juga lanjutnya, misal tentang reaksi masyarakat setelah Dedi berubah. Mau lanjut. Tentu ini aku lanjutkan ceritanya, tetap dramatis dan sederhana. Panggilan ke istana ujian untuk Dedi Mulyadi. Beberapa hari setelah pertemuan di istana, Dedi Mulyadi mulai bergerak dengan cara baru. Ia masih aktif di media sosial, tapi kini kontennya berubah, bukan lagi sekedar menunjukkan aksi tegas, tapi lebih banyak memperlihatkan ia berdialog dengan rakyat kecil, dengan tokoh-tokoh ormas, bahkan dengan orang-orang yang dulu keras mengkritiknya. Di sebuah video, Dedi tampak duduk bersila di sebuah balai desa. Di sekelilingnya ada beberapa anggota Grip Jaya yang dulu sempat geram padanya. Kali ini suasananya jauh lebih tenang. Saya minta maaf kalau selama ini kata-kata saya keras, ucap Dedi dengan nada rendah hati. Saya tidak mau Jawa Barat retak karena kesalahpahaman. Kita semua mau Jawa Barat damai, mau anak-anak kita sekolah dengan aman, mau pasar-pasar kita ramai, mau rakyat kita tersenyum. Semua yang hadir terdiam, ada rasa baru yang tak bisa disembunyikan. Seorang pria bertubuh besar mengenakan jaket ormas berdiri. Ia menatap Dedi dengan mata berkaca-kaca. Pak Dedi, kami juga manusia. Kadang kami salah jalan. Tapi kalau pemimpin mau duduk sama-sama, ya kami juga mau berubah. Kita ini satu tanah, satu darah, katanya. Tiba-tiba suasana berubah. Mereka saling berjabat tangan. Beberapa menepuk punggung Dedi. Ada tawa, ada air mata, dan kehangatan yang sederhana tapi nyata. Berita ini cepat menyebar. Banyak yang memuji sikap baru Dedi. Kalau begini terus, kita bisa bangga punya gubernur seperti Dedi. Tulis seorang warga di kolom komentar. Bukan sekedar keras, tapi juga berjiwa besar tambah yang lain. Namun tetap ada juga yang sinis. Ini cuma drama, biar viral, teletuk seorang netizen. Tapi Dedi sudah tidak terlalu peduli. Ia tahu perubahan tidak akan disukai semua orang. Yang penting ini ia tetap berjalan sesuai niatnya. Suatu malam Dedi duduk sendiri di teras rumah dinas. Ia memandang langit yang cerah, bertabur bintang. Dalam hati ia berbisik, mungkin ini jalan berat, tapi inilah jalan seorang pemimpin. Bukan hanya melawan yang salah, tapi juga merangkul yang mau berubah. Angin malam berhembus pelan seperti memberi restu pada tekad seorang gubernur yang sedang belajar menjadi lebih bijaksana, lebih manusiawi. Di jauh sana, di kampung-kampung, di gang-gang kecil, harapan kecil mulai tumbuh, harapan bahwa mungkin pemimpin itu bukan sekedar jabatan, tapi sebuah jiwa yang siap mendengar, mengerti, dan membimbing. Dan perjalanan Dedi Mulyadi pun terus berlanjut dengan hati yang kini lebih penuh cinta, bukan hanya keberanian. Kalau mau aku bisa lanjutkan lagi ke bagian 3, misalnya tentang ujian baru untuk Dedi atau dilema saat harus menindak tegas ormas yang kembali berulah biar makin seru. Mau sekalian. Panggilan ke istana, ujian untuk Dedi Mulyadi. Beberapa bulan berlalu, suasana Jawa Barat perlahan berubah. Banyak ormas yang dulu berseragam kini mulai aktif membangun komunikasi dengan perintah provinsi. Pertemuan-pertemuan rutin diadakan. Dedi tidak lagi hanya berdiri di podium memberi perintah, tapi turun langsung mendengarkan. Namun jalan perubahan memang tidak pernah lulus.
Suatu sore, Dedi menerima laporan dari ajudannya. Ada sebuah ormas di daerah pinggiran Bandung yang kembali berulah melakukan pungutan liar di pasar, mengganggu pedagang kecil, bahkan memukul beberapa warga. Wajah Dedi mengeras. Ini ujian nyata. Apakah ia tetap berpegang pada prinsip ketegasan atau membiarkan demi menjaga perdamaian yang rapuh? Di ruang kerjanya, Dedi duduk temenung. Ia menimbang kalau ia bertindak keras, bisa saja ketegangan lama kembali membara. Tapi kalau ia diam, ia mengkhianati rakyat kecil yang berharap perlindungan. Malam itu, Dedi membuat keputusan. Besok paginya, tanpa banyak bicara, ia memimpin diri sendiri operasi penertiban, tidak dengan kamera, tidak dengan konten, hanya dia, beberapa ajudan dan aparat yang bekerja dalam diam.